Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Tawakan. Kemudian dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan, Mesias, kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, sekarang tentang karunia roh. Tuanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran, bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan tak ada oleh karena roh Tuhan manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran. Karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Bang Juma paham nggak konteks keimanan? Bang Juma paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di Anda itu apalagi? Jadi perempuan jadi ngejawab apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Cuma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12 nomor 3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak?
melintir-melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Pak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Lilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu. Kau sudah terlalu banyak ngomong semua. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Tidak dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya sebelumnya. Tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk ini saya mau dan membahas yang lain. Iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis yang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana nih. Yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Jawab. Jawab. Kau takut. Posisi kutuk. Kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti pemain. Lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen Tuhannya terkutuk. Itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Itu pertanyaan sederhana supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Kristen menyembah. Boleh bicara? Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya? Muslim Kristen, Bang? Kita kok nggak ada suara? Oh, Kristen. Ya, naik kan. Udah 3 kali saya hapus tadi. Suaranya jauh kali. Deketin. Tes. Ya, Kristen. Jauh, suaranya mendem. Deketin. Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo. Silakan tanggapi. Halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. Ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita kita pahami secara harfiah sebetulnya Bang Juman. Jadi sementara yang narasi yang abang
membawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Coba Anda, ya, saya paham maksud di sini yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harafiah, yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harafiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu, tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harafiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan. Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih, kenapa Yesus itu disalib. Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat, yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib, supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya, Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa, yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib lalu Yesus ikut terkutuk. Bukan begitu pemahamannya, Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harafiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harafiah seperti itu, Bang Juma. Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Iya, oke. Dengarkan kata saya berkata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk, betul? Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis, atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah, pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut, betul? Ya, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Pertanyaannya jadi begitu, Bang Juma? Berarti nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus.
Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus, betul? Bukan begitu pemahamannya. Tidak, bukan begitu pemahamannya. Sorry. Lalu coba. Pembahasan ini. Jadi coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk, tetapi karena Anda dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang Sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk, pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada terkutuk. Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus atas kayu salib lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya siapa bilang yang bahwa terkutuk kalau bukan Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang diganti. Kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka kan pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi ini Yesus tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka dari itu Anda sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk? Enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12, tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah sibilisis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Itu kan tidak nyambung itu Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui Bang Juma. Lalu yang mati tergantung tersalib terkutuk ini siapa, Cak Ayu? Yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu? Gak mungkin, masa kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Iya, lalu siapa yang terkutuk ini? Lalu siapa yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus, lalu siapa?
Ayo. Kan sudah saya jelaskan ya. Iya, apa? Siapa? Ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas Tapi kayu salib. faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Ini yang saya tekankan, sebetulnya tidak ada pertanyaan yang tidak ada pertanyaan. Kami ini orang waras loh. Kami ini waras loh. Kami waras. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Ada pertanyaan yang relevan. Sekarang saya tanya. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Ada. Terkutuk tidak sosok itu? Terkutuk tidak dia? Tidak. Itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita oleh karena itulah yang dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali lagi saya bilang Mbak Juma, tidak ada siapa yang dikutuk? Seperti siapa? Saha yang dikutuk, Saha yang dikutuk. Meow. Udah kok saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten.